Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah polemik yang bukan cuma panas, tapi juga penuh paradoks. Sebuah buku yang diklaim sebagai pembongkar kebenaran, justru melahirkan konflik internal, tuduhan pengkhianatan, hingga manuver hukum yang membingungkan publik. Dan di dalam pusaran ini ada banyak nama besar yang ikut terseret, mulai dari penulis buku itu sendiri, Rizmon Hasyolan Sianipar, dengan bukunya yang bernama, apa itu namanya? Ayo, Rizmon Endgame. Wah, bukan, Gibran Endgame, sorry. Lalu sosok yang disebut sebagai penyumbang data utama yaitu Roy Suryo. Kemudian figur kontroversial yang ikut dalam barisan awal yaitu Dr. Tifa. Ada juga pihak internal yang kini berbalik menjadi pengkritik keras seperti Michael Sinaga dan Luke Susilo. Tak ketinggalan nama Jahmada Girzang yang disebut-sebut sebagai penghubung dalam proses krusial. Dan tentu saja dua nama yang menjadi pusat dari seluruh polemik ini adalah Gibran Raka Buming Raka dan Joko Widodo. Semua nama itu tidak berdiri sendiri, mereka terhubung dalam satu narasi besar. Tentang buku, tentang kebenaran, tentang kepentingan, dan mungkin tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sebelum kita membedah semuanya secara kritis, saya sangat sarankan untuk menonton terlebih dahulu video lengkap dari forum Madilog. Kenapa? Karena di sana kalian akan melihat langsung bagaimana Michael Sinaga membongkar kekecewaannya, bagaimana Luke Susilo mencoba mempertahankan validitas dari buku Rizmon Endgame. Gibran Endgame. Dan bagaimana nama Rizmon Hasyolan justru menjadi pusat kontroversi yang paling tajam. Di sana bukan cuma ada informasi, tapi juga emosi, gestur, tekanan, dan kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diungkap hanya lewat potongan. Jadi silakan tonton terlebih dahulu, serap seluruh konteksnya, karena di channel ini kita tidak sekedar ikut arus, tetapi kita akan membedahnya. Selamat menyaksikan. Apa yang akan disiapkan jika nanti Rizmon akan melakukan serangan balik? Saya sudah menghalau serangan balik ke Bang Rizmon yang dilakukan oleh ribuan orang yang telah membeli buku ini, sehingga mereka tidak jadi meminta uang kembali yang mungkin berapa ya, kalau 5.000 pembeli katakan ya 500 juta. Iya. Duit siapa itu? Rizmon mau bayar 500 juta itu. Keterangan yang diberikan Rizmon di depan rumah Jokowi dan di depan kantor Wapres yang ditutup jebrak itu, itulah syarat-syarat RJ. Satu, Pak Roy menyerahlah katanya. Kedua, saya menarik buku Gibran Endgame dan Jokowi White Paper dari peredaran. Ada apa sih di Jadi buku ini? penasaran justru orang-orang. Sampai jadi syarat. Ketika seorang pakar pendidikan yang diwawancara oleh Bang Bill, yang Bang Bill itu ialah yang melaporkan Rizmon, yang mengatakan bahwa di surat keterangan Gibran itu ada yang salah. Apa yang salah? Mari kita dengarkan. Memang ada kesalahan, tapi itu kan ya kesalahan yang membuat surat, karena kita mungkin belum punya template-nya ya. Surat keterangannya disebut Gibran Raka Buming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney. UTS Insert tidak ada pendidikan grade 12. Saya disuruh membuat sebuah surat. Ini juga saya agak menjebak Rizmon. Kalau Anda mau menjebak saya untuk RJ, saya tidak mau jadi tumbal. Mustahil, Mon. Menyerah saja kau. Kau menyerah aja, udah nggak mungkin kau dapat SP3 itu. Kalau syaratnya seperti itu. Butuh yang begini pembelaannya, seperti itu. Jadi Bang Rizmon baik-baik ya di sana, udah gitu aja. Oke, kalau kalian sudah menonton videonya, sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi apa yang sebenarnya sedang dimainkan di balik ini semua. Mari kita mulai dari pusat badai, yaitu Rizmon Sianipar. Awalnya tampil sebagai sosok akademisi, pejuang kebenaran, bahkan kalau kita pinjam istilah timnya, orang yang rela mengorbankan diri demi bangsa. Oh my god ya, Rizmon mengorbankan diri demi bangsa, I don't know. Tapi kemudian plot twist, si Rizmon justru melakukan langkah yang membuat semua orang bertanya-tanya. Kenapa arahnya berubah, kenapa ada RJ, kenapa buku yang katanya kebenaran malah ditarik.
Ini seperti nonton film superhero, di mana di tengah cerita superhero-nya tiba-tiba bilang, maaf ya, saya gabung sama villain dulu ya, sama musuh dulu. Penonton langsung, loh ini Marvel atau sinetron Indosiar ya, cepet banget dia putar arahnya. Sekarang kita lihat kubu internalnya. Michael Sinaga yang awalnya berada dalam sistem tiba-tiba berubah menjadi whistleblower. Dia bilang timnya dibodohi, dia bilang ada motif ekonomi, dia bahkan mempertanyakan integritas orang yang dulu dia bela, ya si Rismond ya. Sementara Lux Susilo mencoba mengambil posisi yang unik. Orangnya boleh bermasalah tapi bukunya tetap benar. Ya, ini menarik. Karena ini seperti kita bilang makanannya enak kok, walaupun kokinya tiba-tiba kabur bawa panci. Masuk ke Roy Suryo, nama yang dari awal disebut sebagai sumber data, penguat analisis, dan bahkan simbol ilmiah dari buku yang namanya Jokowi Watch Paper ya. Tapi ketika konflik terjadi justru muncul tekanan agar beliau ikut menyerah. Nah di sini kita mulai melihat sesuatu, ini bukan lagi sekedar debat data, ini sudah masuk ke wilayah negosiasi kekuatan. Lalu ada Jahmada Girsang, perannya apa? Disebut sebagai penghubung dalam proses RJ. Nah, dan di titik ini kita harus jujur kalau sebuah perjuangan berujung pada negosiasi tertutup, maka publik berhak bertanya, dari awal ini perjuangan atau transaksi? Dan tentu saja semua ini kembali ke dua nama utama, yaitu Bung Gibran dan Bung Jack. Buku itu dibuat untuk mempertanyakan, untuk mengkritik, dan untuk membongkar. Tapi ironinya yang terbongkar justru bukan objeknya, melainkan aktor-aktornya. Saudara-saudara, dari semua yang kita lihat hari ini ada satu pelajaran penting. Di era sekarang kebenaran bukan hanya soal data, tapi juga soal siapa yang membawa data itu. Karena ketika pembawa pesan berubah arah, pesannya ikut dipertanyakan. Maka jangan cepat percaya, jangan cepat berpihak, dan jangan pernah berhenti berpikir. Karena bisa jadi yang sedang kita tonton bukan pencarian kebenaran, melainkan pertarungan kepentingan. Baik, itu saja saya pamit, dan seperti biasa ini bukan sekedar opini, ini adalah orasi kritis. Sampai jumpa di video berikutnya.